Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pembina sekaligus guru kita semua, Bapak Ustadz Haji Mu'id Al-Adam, Bapak Haji Nono Jakaria, Bapak Ketua RW 13, Bapak Ketua RT, rekan-rekan jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Muhajirin, dan semua jamaah subuh mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan nikmatnya, curahan rahmatnya, kudrat serta irodahnya. Alhamdulillah kita semua di pagi ini dapat berkumpul di tempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Masjid Muhajirin, dalam acara kegiatan subuh mengaji. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya minal masyiqil maghrib yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Amin ya Allah. Sehat semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, sehat semuanya dan berkah selalu. Amin. Tema yang akan disampaikan yaitu mentafakuri perjalanan hidup kita. Jadi memang kita itu harus sering bertafakur, bertadabbur, sehingga kita kalau sering bertafakur, insya Allah kita akan menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sering bertanya pada diri kita, siapa diri kita? Dari mana asal kita? Sedang apa kita sekarang ini? Dan berada di mana? Besok atau lusa kita akan pergi kemana? Dan apa yang dibawa? Nah, sering-seringlah kita bertanya pada diri kita. Orang tua dulu pernah menasihati saya waktu saya masih kecil di pesantren tradisional. Urang teh bahasa Sunda awalnya, nanti bahasa Indonesia kan. Urang teh asal ti alam anu eueuh naon-naon. Ayeuna aya di alam anu loba naon-naon. Isuk jaganing pageto bakal balik ke alam anu eueuh naon-naon. Ngan bakal dinaon-naon. Sabab urang geus ngalakukeun naon-naon di alam anu loba naon-naon. Sok terjemahkeun kana bahasa Inggris. Jadi kita itu berasal dari alam yang tidak ada apa-apa. Sekarang kita berada di alam yang banyak apa-apa. Besok atau lusa kita akan kembali ke alam yang tidak ada apa-apa, tapi akan diapa-apakan. Sebab kita sudah melakukan apa-apa di alam yang banyak apa-apa. Lalu kita bertanya, kira-kira berapa di naon-naon gitu? Tidak apa-apa. Ya.
Moal di naon-naon lamun urang teu ngalakukeun naon-naon di alam anu loba naon. Kecuali ibadah taqarrub, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Nah, Bapak hadirin umat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca surat Al-Mu'minun surat ke-23 ya, dari ayat 12 sampai ayat 16. Ini jadi bahan renungan buat kita semua. Sehingga kita akan lebih meningkat ibadah, aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu. Firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Jadi kita ini berasal dari tanah, tapi dari saripati ini. Beda dengan Kanjeng Nabiullah Adam alaihissalam. Kalau Nabi Adam diciptakan Allah bin turabin, dari tanah liat. Kita itu dari bahan halusnya, luar biasa. Dari min sulalatin, dari saripati, dari tanah. Jadi urang teh lamun baca kaki jeung taneuh teh dulur peuhidis. Tahu enggak dulur peuhidis? Ya. Saudara yang akrab, saudara dekat. Maka jangan kaget kalau kita misalkan ya bersandar ya di tembok, nikmat tidak? Nikmat. Sebab itu saudara kita. Toh tembok dibuat dari apa? Kan di dalamnya nggak ada bata, bata dibuat dari tanah. Betul? Kemudian duduk di lantai, nikmat tidak? Jadi saudara kita itu bukan hanya manusia saja, makhluk ciptaan Allah itu adalah saudara kita. Nah, pernahkah kita merenungkan sampai ke sana? Nah, dari saripati yang berasal dari tanah itu kemudian ya dalam ayat berikutnya summa ja'alna nutfatan fi qararin makin, kemudian dijadikan oleh Allah menjadi nutfah yang disimpan dalam satu tempat yang sangat kokoh yang disebut rahim. Siapa yang punya rahim? Wanita. Nutfah itu adalah air mani. Kemudian menyatu dengan sel telur. Ya. Yang punya mani siapa? Yang punya sel mani siapa? Laki-laki. Yang punya sel telur kemudian menyatu sel mani dengan sel telur dalam proses ovarium atau disebut ovum. Ya. Itu di dalam ilmu biologi istilah ovarium. Berapa bulan lamanya itu? Ya, di dalam rahim itu. Kurang lebih sekitar ya antara 8 bulan 9 bulan. Dari nutfah kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Dari alaqah kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Dari mudghah kemudian menjadi idhaman, tulang belulang, dan dibungkus lagi dengan lahman, yaitu daging. Itu perjalanan hidup kita. Makanya jangan kaget kalau misalkan karena suami dan istri itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau suaminya warnanya hitam, istrinya warnanya hitam, maka anaknya kemungkinan hitam. Jadi kalau misalnya suaminya hitam, istrinya hitam, anaknya jadi putih, dipertanyakan. Sare jeung sare.
dipertanyakan. Makanya ada istilah dalam ilmu kedokteran tes DNA. Sekarang kan sedang populer tes DNA itu di dalam sinetron, ya, Ikatan Cinta. Ya, saya diceritakan. Nah, kemudian lahirlah kita ke alam dunia ini, ya, tempat yang penuh dengan keramaian. Berapa zaman yang kita lalui, yang kita alami di alam yang penuh dengan keramaian ini, ya, di alam yang penuh kunaon-naon, tidak kurang dan tidak lebih, hanya diberi kesempatan oleh Allah 5 zaman dan tidak semuanya dapat mengalaminya. Ada yang baru 1 zaman dipanggil oleh Allah, satu zaman diterlalui, meningkat ke zaman yang kedua, ya, tidak mengalami zaman ketiga, keburu dipanggil oleh Allah. Ada juga yang mengalami zaman ke-1, ke-2, ke-3, memasuki zaman ke-4, keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga yang sampai mengalami zaman ke-5. Zaman ke-1 yaitu ketika dilahirkan, disebut zaman bayi. Berapa tahun itu zaman bayi? Berapa tahun? Ya, antara 1 tahun sampai 5 tahun, maka disebut balita. Bayi 5 tahun, jadi usia 5 tahun ini masih nenek, disebut balita. Zaman balita, zaman bayi sudah terlalui. Kemudian memasuki zaman kedua, yaitu zaman kanak-kanak. Berapa tahun usia kanak-kanak? Dari usia 6 tahun sampai 12 tahun. Sudah terlalui. Kemudian kita memasuki zaman ketiga, yaitu zaman remaja. Berapa tahun itu zaman remaja? Dari 13 tahun sampai ya 25, 20 juga nggak apa-apa. Itu zaman remaja. Dan anak-anak kita, cucu-cucu kita sekarang sudah menginjak masa itu, dan kita sudah terlalu. Apakah anak-anak kita, cucu-cucu kita itu akan mengalami zaman yang berikutnya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, antara mengalami dan tidak. Sedangkan kita, ya, sedang dan sudah mengalami. Apa zaman keempat? Zaman dewasa. Anak kita yang usianya 13 tahun sampai 25 tahun, apalagi sampai 17 tahun, itu belum memasuki. Sedangkan kita, ya, sedang dan sudah mengalami. Dan zaman yang terakhir, yang kelima, adalah zaman tua. Di antara yang hadir di sini, ada yang sedang mengalami, ya, ada yang baru memasuki, ada yang belum mengalami. Zaman tua itu dari berapa tahun sampai berapa tahun? Ya, 50 kalbur begitulah. 50 tahun ke atas. Bahkan yang hadir di sini ada yang usianya sudah 60 tahun, ada yang usianya sudah 65 tahun, ada yang sudah usianya 70 tahun bahkan lebih. Apakah sudah zaman tua masuk lagi ke zaman kanak-kanak? Kembali lagi ke zaman kanak-kanak? Tidak.
kecuali mungkin perilakunya. Ya. Jadi yang dihadapi setelah zaman tua adalah summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Ayat yang ke-15 ya. Summa innakum hadza dzalika lamayyitun. Kemudian kamu ya, setelah itu akan menjadi mayit atau akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat Ali Imran ayat 180. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang bernapas, tiap-tiap yang bergerak pasti mati. Tidak ada kalimat insya Allah. Pasti mati, berarti sudah mutlak. Nah itu yang harus kita renungkan, ya, yang harus kita tafakuri. Yang masih muda jangan merasa masih muda, tenang we. Yang namanya maut maka itu orang yang sudah lanjut usia. Saya kan baru usia 17 tahun. Saya baru usia 20 tahun, tidak mungkin saya mati. Yang meninggal kan rata-rata usia 80 tahun, 90 tahun. Saya kan usia 50 tahun, itu kan tidak mungkin. Kita tidak boleh berkata demikian, karena yang namanya kematian itu seperti buah kelapa. Cek logika, yang mestinya jatuh adalah kelapa yang sudah rapuh, kan? Tapi kenyataannya kelapa yang masih, istilah apa ya, kelapa kecil itu cengkir, iya cengkir, bukan cengkir apa? Iya. Nah, yang masih nongol ya, ya. Kalau kelapa yang muda itu demegan, itu semuanya berserakan itu di bawah pohonnya. Ini bahan renungan buat kita semuanya. Dan kita yang sudah sedang mengalami usia tua, tapi masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT, bersyukurlah masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya 5 zaman yang diberikan kesempatan oleh Allah. Zaman bayi, zaman kanak-kanak, zaman remaja, zaman dewasa, dan zaman tua. Ya. Bapak sering atau pernah menghadiri acara reunian? Ya, sekarang kan sering populer reuni kan? Mungkin ada beberapa pertanyaan biasanya yang dilontarkan oleh teman kita pada waktu reuni. Reuni ketika usia 40 tahun, pertanyaannya apa? Ya, di mana digawe? Usia 30 tahun, antara 30 sampai 40 tahun. Pertanyaannya apa? Kamu kerja di mana? Di mana digawe? Ketika kita menghadiri acara reuni dengan teman-teman pada waktu usia 50 tahun, apa pertanyaan yang dilontarkan? Ya. Anak bersabar ini? Sudah berapa anak? Tidak pernah, bahkan jarang, ya bahkan tidak pernah. Ya mengatakan dalam pertanyaan itu, istri seperti itu. Orang mana? Gelis? Jarang, bahkan tidak pernah pertanyaan itu terlontarkan. Tapi pertanyaan pada waktu itu dari teman kita adalah, sabar ini udah. Semoga itu aja.
Ketika kita menghadiri reuni usia 65 tahun, pertanyaan dari saudara kita, dari kerabat kita, dari teman kita apa? Saha kebaturan-baturannya habis nanti. Siapa teman kita yang sudah meninggal? Bahkan ada orang yang usianya sudah 70 tahun, 75 tahun, ya, diundang dalam acara reunian. Terlontarkan pertanyaan apa coba? Ayo, pertanyaannya gimana? Bapak turang-turang masih kena ayah sahawainya. Teman kita yang masih ada siapa ya? Kenapa pertanyaan seperti itu? Sebab sebagian besar sudah tidak ada. Maka jangan terlontarkan di dalam jiwa kita kesombongan karena sesuatu. Ya, jangan sekali-kali kita sombong, bangga diri karena postur tubuh bagus, keren, ketika sehat. Jangan kita merasa sombong dan bangga diri, angkuh karena harta melimpah, karena rumah mewah, kendaraan bagus, dan lain sebagainya. Tidak ada apa-apanya kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita tidak syukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat dan ayat berapa yang berbunyi begini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? Oke, cari deh dulu. Kaifa takfuruna billahi. Kenapa engkau kufur kepada Allah? Wa kuntum amwata, padahal kamu berasal mati. Fa ahyakum, lalu dia menghidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian mematikan kamu. Summa yuhyikum, kemudian menghidupkan kamu. Summa ilaihi turja'un, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak hadirin umatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering-seringlah kita bertafakur seperti ini. Kalau kita sering mentafakuri perjalanan hidup kita, insya Allah hidup kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah melimpahkan nikmat yang banyak kepada kita. Pemberian nikmat dari Allah itu jauh lebih banyak, ya, daripada musibah yang diberikan oleh Allah, daripada ujian yang diberikan Allah. Apalagi dalam kondisi seperti begini, seperti sekarang ini, ya, kita harus pandai-pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita melalaikan ibadah. Perbanyaklah ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, alhamdulillah kita berkumpul, ya, setiap pagi ini. Mudah-mudahan itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan sebagian perintahnya. Dan mudah-mudahan kegiatan acara ini menjadi silaturahim. Menjadi silaturahim. Silat itu artinya mendekatkan, rahim itu hanya hadir. Sebab orang yang gemar dan banyak bersilaturahim, jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, fayuhibbuhu ahlu, dicintai oleh keluarga. Dua, yuwassa'u alaihi birizqi, dilapangkan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, wa yujadu fi ajlihi, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa yudkhilul jannah, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga harus memahami dan mengetahui setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Summa innakum ba'da dzalika lamaitun, dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-15 tadi. Kita jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibayang-bayang, kalau saya sudah mati bagaimana ya? Kalau saya sudah mati bagaimana ya? Ingat, kematian kita sebagai manusia beda dengan kematian makhluk binatang atau hewan. Di dalam ayat berikutnya, di dalam ayat yang ke-16-nya, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kamu pada hari kiamat dibangkitkan. Binatang mau dibangkitkan. Kita semua akan dibangkitkan dan ditanya, dihitung amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan merasa kecil hati kalau kita banyak ibadah selama kita hidup di alam dunia ini, di alam loba ini, di alam yang banyak apa-apa ini. Kelak semua apa yang kita lakukan itu menjadi menjadi pertanggungjawaban, ya, ladang amal. Maka kayak istilah dalam bahasa Sunda mah kumaha kopolaka, melak cabe mual jadi bonteng, melak bonteng mual jadi cabe. Melak cabe insya Allah bakal jadi cabe, melak bonteng oke bakal jadi bonteng. Melak goreng mual jadi hade, melak hade mual jadi goreng. Kelak di yaumil kiamat kita akan panen dengan amal kita, sebab kita hidup di alam dunia ini. Semua amal kebaikan kita selama hidup di dunia menjadi kebaikan kelak, ya, di akhirat nanti. Dan semua kebaikan kita akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Insya Allah kita akan panen semuanya. Ketika bayangannya mudah jadi ahli surga semuanya, amin. Ya. Panen di sana, ya. Ketika bayangannya. Walaupun di zaman teknologi yang sudah maju ini, kalau kita berbicara surga, dianggapnya itu zaman ortodok. Geus tong nyaritakeun surga di zaman ayeuna. Itu mah zaman baheula. Nyaritakeun neraka jeung surga mah zaman baheula. Sekarang udah enggak usah berbicara. Masih ada orang yang berkata begitu. Padahal hidup kita itu antara surga dan justru di zaman yang canggih seperti sekarang ini, kita harus sering-seringlah berbicara masalah surga dan neraka, terutama kepada anak-anak kita, ya, terutama kepada anak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi bahan renungan buat kita semuanya, menjadi ilmu buat kita semuanya, sehingga kita dapat meningkatkan, ya, prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita sama-sama bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu. Ikuti apa yang saya ucapkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah.